wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lombok Bitung, Bapak Haji Heri Pasar MPS, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lombok Bitung yang soleh dan solehah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Sungguh nikmat yang sangat besar, karena pada bulan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang meraih keberkahan di bulan Ramadan. Namun sebelum masuk ke materi tausiah ini, saya memohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan nanti yang saya sampaikan, baik dari tinjau dari segi hukum maupun syariat. Mohon bisa diberikan masukan atau dibenarkan. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya sudah bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti juga yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat tersebut merupakan landasan syariat bagi puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa puasa artinya menahan diri dari lapar dan haus, mulai dari terbit fajar hingga mulai dari subuh sampai dengan terbenam matahari. Namun itu merupakan definisi secara lahiriah. Secara hakikatnya adalah puasa itu menahan diri dari hawa nafsu, menjaga pandangan kita, menjaga mata, menjaga
menjaga lisan dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan puasa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasa orang awam ini tidak lain hanyalah kita tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Yang kedua, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus di sini adalah puasa orang-orang yang spesial, di mana kita menahan diri tidak hanya dari lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dan yang ketiga adalah puasa orang super khusus atau puasa. Puasa ini merupakan puasanya para anbiya, orang-orang terpilih, para awliya, para siddiqin, para muqarrabin. Sementara kita hari ini mungkin saja masih di tingkatan level pertama, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Untuk di tahun ini marilah kita menjadikan puasa Ramadan kita ini masuk ke level yang kedua, yaitu puasa orang khusus, di mana kita menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, agar kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis Nabi yang tadi sudah saya sampaikan juga, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan iman artinya iman itu diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari puasa yang kita lakukan tidak karena Allah, tidak karena apapun, tidak karena orang lain. Barang siapa yang berpuasa seperti itu dengan keyakinan, dengan iman, dan dengan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh keberuntungan yang sangat besar apabila kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang tidak mau dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sadar betul bahwa setiap manusia itu tidak luput dari dosa. Al-insanu mahallul khata wal nisyan. Pasti dari setiap kita setiap harinya, baik disengaja atau tidak disengaja, melakukan dosa, maupun dosa kecil maupun dosa besar. Sehingga kita harus sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang sering kita lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Maka dari itu, dalam kesempatan pagi hari ini, di hari kedua tausiah Ramadan, saya mengajak kita berzikir istighfar sebentar, karena sebaik-baik zikir adalah zikir dengan hati yang khusyuk dan penuh keikhlasan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Mari kita baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Allaha ghafurur rahim. Semoga dengan memperbanyak istighfar Allah lapangkan kesusahan kita, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, dan Allah memberikan kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.